pemangku adat. Nyo orang Gedang, siapa orang Gedang? Orang yang diberi gelar apa? Nyo gelar jabatan, bukan gelar pribadi. Jadi kalau hari ini apa maunya mau gelar di Balang Melai, gelar mau depati, rajo depati di Balang Aram, amok tua. Kalau besok mau ganti gelar yang mau tadi itu sana boleh ganti. Ganti pula gelar rajo depati itu. Mau balik seperti rakyat biasa. Nah itu fungsi. Ini tetapnya bukan di bawah pada desa, tapi ini di bawah Rio atau di bawah Depati. Tergantung siapa yang kamu tinggikan siku. Apa yang jadi Depati, apakah Depati itu di bawah pada rusuk pada desa, apa Rio yang di bawah pada desa. Nah itu tergantung kudu. Dan ingat bapak-bapak, jangan bapak ngulu ke ngakasih rai ku sudah balak. Tak selesaikan udah ada. Lu balak tuh polisi. Dah ada apa kalau nggak polisi dah. Yang nengah kasih rai, lu balak dipanggil yo. Kalau para dusun di mulai di depan di muncak tiang agamu, maka kepada pemuncak dari agamu tuh kamu nggak kasih rai. Utut minta usai kau minta jernih. Diputus di sini. Dan nak kamu naik mau banding kepada Rio gagah budu mulai pada desa banding sini. Dan nak naik mau sini kalau perkara tanah gugat ke pengadilan negeri. Kalau perkara kejahatan perkara pidana sampai di situ. Dan nak lari dalam mulai tu. Apa ya? Nah itu barangkali jawabannya ya. Itu tadi masalah tadi. Nah. Keluar dari rumah ini yang bersangkutan langsung mempertibat. Ingat, sumbang salah sebenarnya kita baca dalam sumbang salah itu diatur dalam pasal 8. Ya. Sumbang salah itu mengatur 4 macam, Bapak. Kalau dalam pasal itu kan sebut tuh sumbang salah laku perangai. Ya dah. Coba baca dalam dulu. Yo. Sumbang salah laku perangai. Amah muncul lah, kita mula. Tidak boleh nak ayo. Kah, wak jam dukun, kemukan. Panglain bapak sumbang, pasti. Kena laki itu. Ada? Apa salah? Belum tahu. Sumbang tidak boleh dihukum bapak. Kalau diikuti salah, baru boleh dihukum. Jadi ingat bapak. Jadi sumbang mata mungkin. Sumbang perkataan mungkin, sumbang tangan, sumbang kaki. Jangan bapak bilang setiap perbuatan yang bertentangan melihat itu langsung itu tidak. Mari bercontoh. Terjadi di petang hari bapak. Ada perahu dalam sungai betino melay apa namanya nyebrang. Bini wak tunggu pau. Dilihat oleh pemuda berenang di tengah laut, ke tengah petang hari itu. Dipangku di betino itu tadi, mak ngecek kaitan lah sudah ada lagi. Dibawanya ke tepi, bapak ditariknya katanya, panjang bang orang, tolong angkat, mak ngecek betino telanjang tadi dia kau berarti, kaki katanya, semua keluar lagi dah mulu. Nanti dipandang katanya bukanya baju tukumnya berdatang, lalu disabanya bulu nah, hidupkan. Ini kejadian bapak. Nah sudah, akhirnya singkat kata selamat bernapas, selamat balik ke rumah. Ada salah seorang orang desa itu tidak senang, lalu dikatakan nyemgang penyuap. Ngaji, masyarakat bingung, bapak. Karena buntu, apakah dihukum, apakah tidak, apakah hukum atau tidak. Salah seorang datang ke depanku. Pak Mutar, tolong kami Pak. Kami buntu. Kalau dilihat dari syariat itu, yang mengambil wakyu, yang ngangkat habiah wakyu, yang isap bulu habiah wakyu, itu syariat. Tapi kalau tidak dibuat itu, mungkin mati. Bini wakyu ini tadi. Lalu penjawaban Pak, bapak balik ke kampung Pak. Katakan situ. Kalau uangnya tidak boleh disambung, dia beli pernah.
Kalau orang jatuh tidak boleh disambut. Uang kembalanan tidak dulu pindahlah kacun kamu tuh bapak. Lalu maksudnya tidak bisa dihukum, ini darurat. Sama dengan kita sesat lama ibu makon dah ada. Nak kita muda ada. Ada pula pula tu bakar mau. Waktu itu halal dibakar, walaupun hukumnya haram. Tapi kita makan ular tidak berusul, haram. Babi bapak temu, dado ada bu nado sate babi lah ada bapak gigit, ada babi itu, nyang dua perempuan tu, dua cucun, sudah nanti. Makan babi tetap haram, tidak jadi halal, tapi bapak tidak berusul. Paham? Haram tidak berusul dengan haram berusul berbeda. Kalau bapak yang ke Mekah tawaf dan ditaram, bersenggol, jangan betino, tahaman unta hari tak banyak-banyak. Haram bersenggol dengan perempuan, tapi dalam keadaan darurat tidak berusul. Baik tuan, baik tuan, ya. Baik. Lanjut enggak? Ya, lanjut. Betul. Oh, ya. Ya, mennya. Jadi Yalah bakal main, tapi ada kecil ngop. Ya. Yang penting namu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Siswanto dari Kampung Bukit Barisan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Mutaragus Khalid SH. Langsung Bapak, mau ceritakan perjalanannya sedikit. Karena Bapak ini kalau bahasa anak muda itu musim ngaguk kan, musimnya orang-orang menikah kan tuh. Jadi Bapak ini Pak, saya pergi mengantar salah satu pemuda ke salah satu desa. Jadi di desa itu ditanyakan, dipintalah kami uang sejumlah 2.500.000 untuk sebagai syarat dalam pelaksanaan pernikahan. Jadi karena saya akhirnya saya tanyakan kepada salah satu warga di desa itu, kebetulan beliau juga pada dusun. Ini 2.500.000 untuk apa, saya bilang. Saya cuman bertanya gitu kan. Jadi dijawablah ini sebagai jaminan gitu ya. Sebagai jaminan kalau orang kampung Anda nanti lari, jaminan ketika dia menikah dia lari, inilah jaminannya untuk mengurus surat-surat perceraiannya nanti, gitu Pak. Jadi mungkin demikian yang dapat saya sampaikan dan saya mohon tanggapannya dengan hal-hal yang demikian karena ini baru beberapa tahun ini terjadi gitu. Masuk dalam perdes dan sudah jadi ada istiadat di salah satu desa. Terima kasih Pak. Ini sebenarnya adat yang diadatkan. Nah, kalau adat yang diadatkan kita putuskan bersama, terpikul oleh rakyat, itu boleh-boleh baik. Apalagi itu untuk jaminan, untuk menjamin agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ke depan, kan gitu kan? Itu boleh kalau seperti itu. Yang tidak boleh pungutan, mengadakan pungutan tanpa tujuan. Nah itu, semestinya kan. Ini artinya yang jantan lain dusuta, yang betina lain dusuta kan gitu, ya kan? Nah, artinya yang betina jangan nanti sudah nikah kok lari tidak keruan baik. Akan itu, jadi mempermalukan pihak betina. Jadi kalau tujuannya untuk menjamin agar orang dusun malu boleh, tapi yang layak makan dudu alur makan patut. Kalau sekarang uang 2 juta barangkali wajar-wajar lah barangkali kan. Berapa kilo cabai dan keluaran 6 cabai, kan gitu anunya.
Tapi kalau 20 juta, itu dulu dari mana nih masalah kan gitu Jadi kalau memang itu putusan masyarakat setempat tidak menyalahi undang-undang dia udah, karena udah dasar berbuatnya untuk keamanan, untuk menjaga menjamin supaya pihak perempuan jangan dipermalukan ke depan. Kan itu tujuan. Tapi kalau berupa jaminan, seharusnya harus bisa dibalikkan uang ini. Kalau tidak sah, balikkan satu. Itu harus ada tenggang kalau namanya uang jaminan. Tidak boleh selama-lama. Nggak sampai lepas anak pinak nak uang tu. Tidak ada juga balik, atau salah. Nah, itu ya, itu Itu adat istiadat nama. Ya, silakan. Oke. Ibu nyambut tadi tentang adat tadi. Sana terjadi pembunuhan. Mengapa sampai 2 kali lapang suku mana selesai itu dibangun lebih daripada itu apa dasarnya dah disebut dibangun. Nah, begini, karena di dalam hukum bangun itu kan disebut begini, mayat terjengkak, bangkai terbujur, langau berdengau, mati di tempat tertentu. Nah, kalau tidak mati di tempat, harus dilihat dalam satu kali sekau 3 hari. Masih sehat juga, kan berobat. Dia bawa ke rumah sakit. Kalau luka lah dijahit. Sehat, belum meninggal juga. Masih hidup. Ditunggu 1 kali lapang sekom, 14 hari. 14 hari kan cuma ada ubat. Ubat tahu orang jampi tanggung jawab orang yang melukai tadi. Nah, maka ditunggu sampai 2 kali lapang sekom. Berarti 28 hari. Sampai 28 hari dah meninggal. Lukanya kan sudah diubat oleh dokter. Dibagi dalam adat disebut telah diberi ubat tawar oleh jampi, oleh adat. Apalagi sekarang kan dibawa rumah sakit. Baru hari ke-30, hari ke-35 dan seterusnya meninggal. Ini tidak kena kubangun. Kematian yang seperti itu ada penyakit lain. Di sampingnya menderita luka tadi. Maka tidak bisa uang yang nikamnya tadi dia dikenakan bangun. Itu saya berpikir di situ. Kalau seperti itu, kalau tanpa ada sebab seperti itu, kau nikam orang ini, dia mati tak? Terletak mati, membangun di kau, tidak bisa. Lalu tahu tu mati, bisa kau tak bangun, dah rusak. Maka dalam adat beri batas waktu yang sempit, 2 kali lapang lungkang seku 28 hari. Karena dalam 28 hari itu sejahat-jahat dusun itu minimal dukun, tukang tukang ubonnya luka warah palut dah jangan kuah kan gitu. Kalau kita bangun dah ada dokter belum dah luku jambi akai dianuka palut segala macam, kasih ubat segala macam, nado macam-macam lah zaman dulu. Alhamdulillah sehat. Jadi untuk mengukur uang itu mati terbunuh atau tidak terbunuh 28 hari. Maka itu sempit seko, lapang seko, lungkang seko, 2 kali lungkang seko, harus dihafal orang adat. Kalau dihafal tuh, gimana nak menentukan hukum? Nah itu salah satu. Itu, silakan. Jangan lupa namu. Ya, itu lah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mau langsung namamu Hendi Sutra dari Dusun Tanjung Aman, Desa Maumai. Kamu tidak mengurangi rasa hormat, jadi kamu langsung be. Adapun yang nak mau tanya ke siku ni, aduhnya dalam hukum kap. Jadi dalam hukum kap tu adanya nama
Ada yang namo tail Minang, ada yang namo tail Tahu. Itu ada pula yang namanya, ada mau dengar tu tail Jambi. Dalam pada tu kamu lah minta penjelasannya dari tail Jambi yang itu yang nak kita pakai atau yang tail Minang yang nak kita pakai, yang tail yang mana. Jadi ambo minta penjelasannya dengan tail yang ado nih. Dan lagi yang nak dipakai dalam desa Muhammad. Mungkin itulah yang mau sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melengait ini di mana letaknya? Di Minangkabau atau di Jambi? Hah? Melengait? Hah? Jambi. Kenapa lagi Minang? Jauhnya nih kau balik ke Minang. Kata-kata Minang belum tentu nggak ngerti dari mana asal kata Minang. Kok balik ke Minang? Wah, Jambi. Ini kaji-kaji yang keliru dibuat-buat. Satu tahil itu 40 gram main ukuran. Itu nasional. Minangkabau 40 gram juga. Jakarta 40 gram juga sama. Coba istilah dusun salah sebut. Kita ngatur berubah bunyinya. Ada nama satu tahil, ada nama satu pau, ada satu mei. Kalau satu mei itu sama dengan satu pau. Pau itu dulu zaman Belanda ada tuh. Satu pau itu sama dengan satu mei, 2,5 gram. Jadi dendok mei mulai dari satu suku, satu tahil, satu kati, satu tahil, satu pau, satu mei itu ditetapkan 1908 Masehi, waktu rapat adat yang keempat di Jambi. Pemangku adat seluruh pasirah-pasirah seluruh Jambi mendapur seluruh Kerinci bersama dengan penjajah Belanda. Kita ini dijajah Belanda, bahwa ini itu dijajah Belanda. Ditetapkan 1908. Itu ukuran. Cuma kita di dusun, dari pelai hampir seluruh. Satu apa itu ada? Betulnya satu. Ada puluh bawa kali tiga ribu. Nanti 60.000. Uang kata kelabak, lukuk 20 Mei kena lah 60.000 rupiah. Dah sampai 2 kilo cabai. Kalau pada cukup, moga lo jawab. Cekak dikit, tujuh. Oh, susah. Cuma 20 Mei. 20 Mei itu 50 gram. Kalau 1 juta, 1 gram 50 juta. Jual sama induk bona. Takut bukan ganti. Nilai itu yang perlu Bapak tetapkan. Jangan Bapak tetapkan. Harus 2.000, tidak. Kena 5 Mei. Berarti 2,5 gram. Angkat telepon. Berapa Mei harga di bangku satu mayam? 1 gram sekarang. 1 juta kata Wak. Berarti 12,5 juta. Itu ukuah yang berlaku hari ini. Inilah satu kelemahan kita dari Sikobe dengan seluruh Jambi. Maka ibarat kan boleh tukang jajah ini. Kalau masalah hukum adat Jambi itu tadi sikon kait mana? Oh, sengaja bau. Di Jambi seluruh Jambi. Itu Bapak. Makanya mau kan ada orang yang benci denganmu, banyak juga yang sayang. Yang sayang kan tidak belajar. Nak belajar komandan selalu ya Allah Datuk, sihat Datuk, banyak umur Datuk. Itu kan tidak nak belajar kamu. Kalau nak ada itu itu kedua kalau dibantu. Itu dan tujuh lebar. Termasuk yang di Jambi. Selama ni dia itu. Menini buat bau nang atom dari ini ada katanya. Nenek ganti cantik ini wah. Nenek ganti profesor nih wah sekolah barang. Itulah penyakit orang yang dikata dalam Al-Quran tadi. Bermaaf-maafanlah kamu, suruh orang berbaik. Jangan hiraukan orang-orang yang bodoh-bodoh itu suku itu. Yang ngatakan itu. Itu anunya ya.
Jadi dado Minang dipakai, mana perlu ada Minang. Di mana bumi dipijak, di situ langit. Langit Jambi, Jambi Ulai ini bergabung dengan bawah langit Jambi. Jambi gitu. Buka pesakor Pati Muncak. Siapa ini kan? Aminah, apa? Raja Jambi. Raja Jambi, bolak-lilik di Jambi ini Pak. Sampai ke Kanci. Tidak ada satupun piagam di negeri Jambi ini yang sampai ke Kerinci yang datang dari Minangkabau. Semua dari Raja Jambi. Apa arti itu Bapak? Pesan moralnya, hukum yang berlaku di Melayu ke Jambi, hukum yang berlaku di Kanci Jambi, hukum yang berlaku di Pulau Tengah Jambi. Itu arti. Pesakor penting itu Pulau Tengah. Sengok bukit bintang kilis, sengok bukit bintang mudik kuasa penting itu. Kalau ada orang kijang pada tiga orang tipang balik pukul serah ke tidak ke Boyo, kata orang Jambi, Raja Jambi. Itu SK. Cuma kapal dari tawar skoi, ini punya kita, baca kemian dulu, ini punya bapak kau tahu. Mereka macam ini, di SK ini, bawa dapur ke pening-peningnya, bapak bagus kamu presiden ni kena saya hakim tu. Sekarang ini jam bila ni kan? Tidak jam bila kita bayu lah apa? Just timpelan tatapang belah apa pestaka pada lawan. Kira-kira seperti itu. Bukan berarti kita cemeh, tapi kita menghargai pusako, kita menghargai piagam sesuai dengan porsinya. Itu. Dulu Quran jago ya, Quran yang ada nukai. Takut dah nukai bahon kan. Ketika jatuh di tangan Cik Terudin, ketika Cik Terudin kawin dengan kakak di luar bawah, mulailah orang lain, wahai Terudin ni, Cik Faris dia dulu, bukaan Quran. Di pikirannya berbeda, Quran tu harus dibaca kau dengan tu datai, kau jangan sudah baca, ada ni salah, ada ni tinggal, belum kan? Cuba kalau dia tidak bukaan dulu. Nahu Quran yang tidak cukup 30 juz online. Tidak cukup 6.600 ayat. Kadang dia buka kelaparan. Setelah dibaca Cik Terudin tu, Allahu Akbar jangan. Salitai. Tak kelaparan. Itulah. Ya, di jawapan helikopter tu. Meh itu dendo diukur dengan meh yang ada di Jambi, ukuran Jambi. Cuma yang meminta penolong ini hati-hati menetapkan Mei. Ukur yang sekarang. Jangan buat 1 Mei 3.000, 1 Mei 2.000. Jangan. Keliru Bapak. Nurut nenek moyang gitu ya. Uwak ni nyuwak. Kata orang ni nyuta anu ni dati tinyu jemur. Nusiko. Dah hidup. Menurut adat. Dah hidup itu namanya. Jangan lantai. Daging terkuat, darah terbaca, netes darah. Namanya lukoringan. Lukoringan, boy segantak, ayam siku. Kecil babatu, kedal babungka kena 5 Mei. Tak boleh lebih dari 5 Mei. Itu maksudnya. Kalau kuat dari 5 Mei, bapak yang dipertimbangkan. Berapa pantasnya? Oh, kalau berani, karena tadi kekahnya 2, tetapi dia babil balik anu bicil, kira-kira itu dah. Kita jatuh ke 1 Mei. Ikan 1 Mei 2,5 gram. Artinya kalau hari ini harga Mei 500.000, berarti kena 2,5 juta. Itu jatuhkan. Jangan bapak buat 2.000 uang harga segini, beli cabai belinya cukup dah. Lalu ada ditambah dengan ubat tawai ureh Jambi. Karena modal hidup tadi, bawa ke dokter, kena 50.000 bayar kan. Bawa dokter, itu namanya ubat tawai ureh Jambi. Maka karena yang ubatmu, karena yang lepapenya mu, lalu kata paham, buat apa pun ada denamnya. Itu adat itu. Dan nak memaham, buat rumah keaibuan. Simpai dan bau tu pati 2. Jangan tinggal senoi. Itu ilu nenek moyang gitu. Betul macam ada ilu. Cuma gitu. Kini dah cemeh dengan adat. Itu yang kami yang dari luar sakit. Mama tadi pernah mengatakan dulu tahun 2003 mau ketua pengadilan negeri
di Curug. Mabalik siko dengan tu. Kepada Pak Tusuau. Kalau boleh. Boleh di kata Allah Rabbi itu. Hancur. Lalu kan yang orang tua di mana itu. Siapa nama saya pemuda. Terus dan pemuda dia kadang-kadang. Pikiran waktu itu. Di samping tahu kasus-kasus saling tidak mulai di banyak yang usah. Nenek Bawedin menjadi ketua lembaga adat kabupaten membangkat balik ke Curug. Usuai yang naik. Benar semua ini. Rumput adat tunggu pusako dimulai. Kenapa dikata seperti itu? Dado dusun dan tigu siraja. Mulai. Lalu kenapa sudah hancur? Kan itu dulu kan kalau jadi sirah itu badan. Orang pintar, orang apa tengah dan mama papa sampai dia meninggal kata-kata itu masih teratur. Masa kita bisa pakai. Walaupun ada orang makah pun ada salah. Tapi apa yang dikatakan itu berguna untuk masyarakat. Sayang untuk tahun umurnya tidak banyak lagi mau balik ke Curug dia sakit. Seharusnya kami nak masuk dusun mulai dengan motor ke bawah waktu itu. Mana mau nanya? Kalau misalnya aturan hukumnya mau tahu nih, mau yang adukan penelitian hukum adat, mau paham? Ayolah buat akunnya. Mana ngambil biayanya? Kita beli bau tu. Mana ngambil? Mau ketua pengadilan negeri Curug. Kita ajak bupati itu ke Siko. Bupati itu Hijazi, Hangawak. Bisa yang mengambil bau tu. Gampang tu. Mau nunjuk jalan tu. Ayo ni. Yang pandai umur. Kalau panjang umurnya tidak seperti sekarang. Ya, barangkali ada yang lain silakan. Ada santai be, sambil makan kue. Jadi mau nama yang tadi kan perkenalan lah sudah tadi. Jadi mau tagak nanya baun mau pernah menguas aduh kalimat dalam dusun wak ni kalimat membangkitkan batang kornap bahasa kan apakah itu ada hal yang dalam kalimat itu yang bisa masuk karena hukum adat. Yang kedua daimanu sumber jadinya katakanlah gela atau namu yang disebut dengan kalau disebut ini disebut dengan Depati Muncak Alam Tiang Agamu. Cuma dua tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, membangkitkan batang tanah, ingat ya, batang tanah, nang tanah tu dah jauh usah wah ada. Lah 10 tahun telah batang air, dah jauh usah. Artinya apa? Kalau kita bangkitkan, itu bisa kita pakai balik. Pakai lam lubuk selom dia kata bangkit kita tiba datang dia ambil siso masih kuat rupanya kayu kulim nanda anak atau bulian nanda anak ini kebuat yang itu pada syariatnya yang dikatakan kepada anak tadi. Nah balik kepada hukum adat membangkitkan wibawa nenek moyang kita dulu dusun mulai teratur. Siapa yang mimpin? Dapati Muncak, Dapati Mudo, Pemuncak, Dapati Muncak, Dapati Mudo, Dapati Muncak, Alam Tiang Agama itu yang mimpin. Kenapa kita tidak bisa? Bagaimana kita membalikkan itu? Itu namanya tanah. Dulu ada contoh. Biar kita buat sekarang kita ambil tu. Dah ada balak kita buat balak. Kalau dulu peradilan adat sudah diaput buat peradilan pada desa. Kalau dulu kita tidak mengerti hukum adat, nak belajar kita hukum adat. Kalau dulu kita tidak mengerti satu apa, sekarang kita lah mengerti hukum main. Ke depan kita laksanakan. Tertata negara ini. Kalau negara ini jalan hukum adat, bangkit batang tanah. Itu. Kalau sekarang tidak bisa ikut dengan bangkit batang tanah mulai. Waktu musuh nenek bau itu nangis ya. Amu juga mau pulang terang nangis ya. Amu cek. Dengar mau tu.
Waktu mau dia di bangku, ya sama dia soal magadan. Assalamualaikum, salam. Mau kuat bis dia. Lo kalau curug, tu punya ni. Lo kalau putih dah curug. Ngapa mana ngajak tu mau curug. Tu pembukaan katum. Lalu naik mau pergi nak bersalah. Mata kalau aku mau pergi aku. Apa? Naik melor suruh kami. Apa katanya? Apa? Kira-kira kuatnya. Laju kuat. Tunggu ladat untuk pesko naik jauh ini. Ketemu. Tunggu ladat bicara naik. Mohon maaf, jangan marah kamu. Suam naik laju oleh pemuda. Wah anak ini, mau anak ini bukan karena mau kau ke resminya. Itu dia. Cuma mau tinggal di tengah. Ini mau anak ini. Itu dia. Bukan kau kena kawin naros mau jalan lain. Ini mau anak ini. Terus apa lagi? Tak ada orang urus lain. Adat tak ada lagi lain. Mohon maaf, jangan marah kamu. Uang lain boleh kawin kain dua tu je. Persumpah itu je. Kejut. Iya betul. Apa lagi? Uang lain boleh kawin ke sana tinong. Wah, ini mulut dia ya. Ampun marah. Merenung. Ayo. Sekarang apa pendapat kuat? Melawan. Kita melawan. Ada kita balik ke bintang. Amanan melawan. Kalau masalah ilmuwan ni mau tahu. Mau mengadakan penelitian sekian puluh tahun. Tahu mau. Ayo. Kita basuh semua ini. Kita melawan. 3 cerah di maju tua. Itu juga. Lalu apa kata dia? Ayolah, betul kuat dia. Mana kita ambil biaya? Kita kena ke bawah ni. Buat aku ke bawah. Mana kau ambil sana? Tahu mau minta tu, gampang kau ke bawah sikup tu untuk usul. Itu cita-cita kami waktu itu. Tuhan mentakdirkan dia pandai umur, mau pindah pulau ke Jambi, itu tidak terjadi. Kalau itu terjadi lu aja seperti sekarang, dah lama batang tanah bangkit. Iya. Nah ini kena babia, kena mudo, sudahlah. Amnoi tak boleh beli haram, lalu nyanyi. Berjoget-joget boleh, itu berusaha. Kalau kita tidak melaksanakan hukum adat budaya luar pasti masuk apa? Tak bisa tidak. Apalagi anak pakai HP sekarang. Ingat. Salah satu untuk membendung hukum apa nama itu adalah hukum adat. Manon bapak mendoanya atas serah bapak. Mau hanya memberikan ilmunya baik. Tapi basuh lalu sunnah ini, bendung lalu sunnah ini. Terkecuali bapak dah pindah lalu lain. Kalau dah ada pindah lain, akhirnya ini salah kita bendung mana cara. Ini salah aja kita bendung mana cara. Tuhan dah sama kita dah menurut di nang ada hidup hari ini Tuhan kalau nak melawan. Aduh. Jadi Pak, ada yang tak baik dalam jawabannya tadi barangkali ada istilah tu disiku tu diartikan maksudnya kan sesuai kalau kalimatnya tadi membangkitkan batang tanah secara syariatnya lagi-lagi watakan tadi, tetapi disikunya dimaknakan model ni contoh. Misalnya katakanlah mine palsu ni nak. Neneknya baun ada beberapa salah, adalah anak beliau, misal mohon maaf nih. Setelah dengan anaknya atau dengannya, mau ni membuka ain itu tadi. Jadi kalau di situ tu diartikan dengan hal yang dia tu yang disebut dengan membangkitkan batang tanah. Artinya salahmu, secara dan mau cukup dengan baik 20 komisi kau atau sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu bukan makin batang tanah, itu membuka aib orang. Itu namanya amun maki tukul bagalu nama dalam ada. Misalnya nenekmu doon pernah menolong lain.
Ku pa bapak nenek mo tu, ku bangun. Sekarang ikut baca, nek kau pembunuh wakul. Itu gitu. Sino namanya tu. Itu namanya amun maki tukul bagalu. Melanggar pasal 14 undang 20. Kalau yang makin terhadap tu yang baik. Yang baik. Nenek kuat pati, orang kuat jalo dari pati kuat ayo. Tu makin batang tanah. Nah tadi dah bunuh jadi bunuh balik. Tu makin tanah. Ya. Akhirnya itu makin tanah tu nama gunung. Batang tu ilau tapi tanah. Tanah payu, tanah lupu, ya kan. Lalu kita bangkin, kita tegak kembali. Itu batang tanah. Tapi kalau yang